Dia universal bawa ajarannya Nah untuk seluruh ini. agama. Bahkan Bang, gurunya kalau saya gurunya di bicara tentang Maroko. Muhammad, maka saya tidak boleh mengarang sosok Muhammad sesuai dengan keinginan saya. Muhammad Oke. mengajarkan begini, Ya, oh mau itu mau maksudnya begitu. mau pakai kitab gak? Saya ya ada hadisnya. Saya juga ada hadisnya. Nah, Hmm. ini Bukhari dan Muslim ya. Sebelum mengajarkan konsep-konsep yang 5 waktu, dia menyendiri dulu. Itu ada gitu. Oke, ini tunjukkan ya. Nanti abang juga tunjukkan. Iya. Ini kalau seseorang ngikutin Muhammad, bang. Ini kalau seseorang ngikutin Muhammad ya. Perhatikan ya. Nih, dari Abu Sa'id Al-Khudri, radhiyallahu anhu, dari Nabi. Puji nama Tuhan, Shalom. Jumpa lagi bersama saya, channel Gereja YouTube. Apa kabar kalian semua? Harapan saya kiranya kita semua masih dalam perlindungan Tuhan. Ya, pada kesempatan yang indah ini, saya akan memberikan atau menayangkan sebuah video yang sangat luar biasa, di mana banyak jiwa-jiwa umat yang disadarkan dengan penjelasan dari video ini. Banyak umat penasaran dengan kitab orang Kristen, lalu ia mencoba untuk membaca mulai dari Kejadian, dan ia mulai membandingkan isi-isi dari Alkitab dengan Al-Quran. Puji Tuhan. Akhirnya, ia menemukan kebenaran. Dan kini ia sadar dan kebuka wawasannya untuk menjadi pengikut Kristus. Nah, penasaran dengan kisah perjalanannya atau kisah di mana ia mengambil keputusan menjadi pengikut Kristus. Mari kita sama-sama tonton kesaksian berikut ini. Radian aja, selamat siang. Siang, Bang. Ya, Muslim Bang Radian. Muslim. Muslim. Oke, silakan Bang. Nyalakan kamera. Mari kita berdiskusi dengan baik. Ya, Bang Radian, sekali lagi saya konfirmasi karena Anda tadi mengatakannya baru menutup kamera ini. Apakah Anda Muslim? Iya, Bang, Muslim. Muslim. Sudah lama nonton Edis TV? Sering sih. Sering. Ya, silakan Bang. Apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Ya seru aja soal perdebatan-perdebatan. Sebenarnya iya sih bisa dikatakan Tuhan. Sebenarnya Tuhan itu mengejawantah ya. Dalam ajaran Islam juga kalau ada 3 perspektif. Ada fikih, tasawuf, tauhid ya. Itu pelajarannya sebenarnya sama apa yang dipaparkan oleh abangnya di sini. Iya. Tuhan itu mengejawantah, turun dari martabat ahadiyah, wahdah, wahidiyah. Nah itu di kajian ma'rifat sebenarnya udah dijelaskan gitu Bang. Bahwa Yesus itu dia Tuhan. Yesus itu Tuhan. Tapi Yesus bukan Tuhan gitu Bang. Yesus itu Tuhan tapi dia itu bukan Bapa di sorga. Nah gitu, Yesus Iya. Tuhan bisa dikatakan gitu. Iya. Jadi Yesus itu berdoa kepada Bapa di sorga. Bukan Bapa di sorga itu bukan Yesus itu sendiri. Kita juga sama di Islam kayak gitu Bang. Iya, makanya saya itu 13 tahun meneliti ajaran agama Islam. Makanya banyak orang Islam awam mempermasalahkan Yesus Tuhanmu, Bapa Tuhanmu, Roh Kudus Tuhanmu. Ini orang nggak ngaca, Muhammad dan Allah Tuhanmu juga. Gitu loh. Sebenarnya konsep Trinitas itu oke. Di Islam Nurullah, Nur Muhammad, Nur Insan. Dan Muhammad pun berkata, Ana Ahmad bila mim, Ana Arabi bila ain, Ana Ahmad bila had. Aku itu satu. Itu kan ajaran tasawufnya gitu. Iya, artinya Anda sudah mengaku ya bahwa Arabi, Muhammad itu bila adalah ain. Tuhan juga ya. Iya. Iya. Jadi muslim-muslim, jangan kalian bilang kalau umat muslim tuh nggak ngaku Muhammad itu Tuhan. Ini orang-orang kalau udah belajar mendalam agama Islam, Muhammad itu Tuhan kalian. Bahkan Siti Jenar pun mengaku, Innani anallah la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku ini Allah gitu kan. Tidak ada Tuhan selain aku. Tapi aku di sini adalah aku yang satu, aku yang besar. Mereka yang sudah mengenal dirinya maka akan mengenal Tuhannya.
Sebenarnya semua konsep agama juga begitu sih. Ya, tapi gini Bang, bedanya begini. Kalau Tuhan Anda itu Allah, maka Anda tidak mempertuhan Bapa di surga. Karena Bapa di surga itu bukan Allah. Nah, kenapa kita bisa simpulkan bahwa Bapa yang mengutus Yesus bukanlah Allah yang mengutus Muhammad? Iya. Kenapa bukan? Karena perintahnya beda. Apa yang Bapa di surga katakan? Jangan mengingini istri sesamamu. Nah, Allah malah mendukung Muhammad ngambil istrinya orang. Nah, menjadikan istrinya orang jadi istri dia. Loh, sekarang saya tanya. Betul tidak bahwa Muhammad ngambil bekas istri anak angkatnya sendiri? Kita kalau ngambil sejarah itu baik dan buruknya itu udah agak ini ya. Kita ambil ke topik pembahasan yang tadi aja. Kita mau bahasnya fikih, tasawuf atau tauhid. Kalau fikih itu tatarannya untuk syariat. Ada tarekat, ada hakikat, ada ma'rifat. Nah, itu ada 4 pandang. Nah, kita harus bahas ya. Nah, itu ke perilaku. Dan setiap orang itu pasti, dan Muhammad juga sama. Seperti kita, seperti manusia biasa gitu. Nah, makanya saya bilang Bang, gini, maksud saya kita tidak perlu memperjelas lagi karena Abang ini sudah paham apa yang saya maksudkan. Anda sudah mengakui bahwa Muhammad itu adalah Tuhannya orang Islam. Tuhan Anda, betul? Gelar sebenarnya Muhammad itu, gelar. Ya, Anda sudah mengakui kan bahwa Muhammad itu Tuhanmu? Ya. Oke, Anda sudah mengakui. Yang meliputi semua. Oke. Nah, berarti sekarang masalahnya begini. Ketika Anda mempertuhan Muhammad, maka saya pastikan Anda akan berada di jalan yang salah. Kenapa? Karena Anda akan melakukan apa yang diperintahkan oleh Muhammad, betul? Nah, salah satu yang diperintahkan oleh Muhammad, kalau Anda bertemu orang Wahyudi, orang Nasrani, desaklah mereka ke jalan yang sempit, persempitlah jalan mereka, betul? Enggak begitu juga Bang ajarannya. Konsepnya enggak begitu. Cuma hadisnya bunyinya begitu. Salah memahami aja Bang. Di mana di sini yang salah memahami? Ini hadis begitu jelasnya Bang. Makanya pernah bilang bukan gitu Bang. Jadi maksudnya setiap orang kan mempersepsinya beda-beda ya. Termasuk saya juga persepsi saya juga beda terhadap itu. Oke, tapi Abang pernah dengar hadis itu? Hadis kalau bertemu Yahudi dan Nasrani harus didesak mereka ke jalan yang sempit. Harus didesak, harus dibunuh gitu kan. Iya. Yang maksud dibunuh itu bukan orangnya. Bagi saya sendiri ya, kalau sudut pandang hak ya. Soalnya ada Ahmad, ada Muhammad gitu kan. Itu beda Bang. Kalau kita memperdalam Islam yang sesungguhnya, nggak seperti itu. Kita memakai konsep Trinitas, kita memakai konsep Tritunggal, termasuk di Islam juga ada Nurullah, Nur Muhammad, Nur Insan itu ada di dalam diri kita. Iya, tetapi sekalipun Anda sudah menggunakan konsep Tritunggal atau Trinitas juga, tetapi yang Anda pertuhan itu bukan yang ada dalam Bible. Nah itu sebenarnya gini Bang, di sini konsepnya gini, di sana konsepnya gitu. Nah kita itu terjebak di konsep sebenarnya Bang, yang jadi masalahnya terjebak pada konsep keagamaan itu sendiri. Iya, tapi sebenarnya saya juga nggak senang kalau bicara hal-hal yang agak konsep-konsep begitu. Saya lebih senang gini loh. Lalu intinya kan gini Bang, muaranya itu begini. Lalu bagaimana kita harus hidup, betul? Itu nama ya. Allah itu nama. Bukan. Intinya begini. Intinya kan lalu bagaimana seseorang itu harus hidup. Apa yang harus dilakukan? Apa kata Yesus? Hukum yang terutama ialah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Betul? Iya.
Nah, masalahnya Bang, kalau Anda ikut Muhammad, tidak mungkin Anda mengasihi sesama manusia. Coba, ketika seseorang menjadi pengikut Muhammad yang sejati, mempertuhan Muhammad, menjadikan Muhammad sebagai robnya, sebagai yang harus diikuti, yang sebagai pemimpinnya, maka kan harus ngikutin apa kata Muhammad, betul? Ya. Nah, ketika Anda ngikutin Muhammad, yang harus Anda lakukan adalah, jika kalian bertemu dengan Wahyudi Nasrani, bunuh, betul? Bahkan kiamat tidak akan terjadi sampai kaum muslimin membunuh Wahyudi, betul? Jadi gini Bang, kalau kita masuk ke dalam ya, jadi Muhammad itu terbagi 4 dalam di Islam itu terbagi 4. Secara majazi yang ada di Arab itu kan udah gak ada, udah dibahas lah, udah masa lalu. Nah, yang harus kita kenali itu Muhammad yang ada di dalam diri kita, ruh kesadaran kita atau ruh kudus kita. Sebenarnya itu sih, antara ruh kudus, Isa dan Muhammad itu adalah kesamaan ruhnya dia, ruh kesadarannya dia, percikannya dia. Oke, berarti Anda, ya saya sudah paham kok Bang, gini. Artinya kita itu kan harus mengikuti atau itu harus dikendalikan oleh roh yang daripada Tuhan, betul nggak? Nah, ketika kita dikendalikan oleh roh yang daripada Tuhan, maka kita itu akan melakukan apa yang Tuhan mau. Benar nggak? Iya. Nah, masalahnya Bang, rohnya siapa? Rohnya setan atau rohnya Tuhan? Roh kudus atau roh hantu? Atau roh jahat? Karena begini Bang, saya percaya begini. Yang Anda ikuti itu roh jahat. Kenapa? Kenapa saya katakan roh jahat? Ngerakit bom, ngeledakin gereja. Itu roh jahat Bang yang menguasai diri dia. Bang, saya juga sama lagi memerangi itu. Sekarang kan Bang, tapi kan itu memang ajarannya, gimana? Di Islam itu banyak oknumnya Bang. Bukan oknum Bang, ini ajarannya. Lihat nih Bang ya, saya kasih tunjuk ya Bang ya. Waduh, berat ini abang nih. Saya kasih tunjuk Bang, nih. Iya. Nih. Iya, sob. At-Taubah 29 ya Bang ya. Saya kasih tunjuk Bang. Saya balikin kamera saya. Ini bukan anu Bang. Makanya saya bilang, kalau Anda tidak ganti Tuhan, buru-buru Anda ganti Tuhan. Ya Anda Bang. Makanya 2025 ganti Tuhan. Nih. Ya nih. At-Taubah 29, apa dikatakan di sini? Perangilah. Di sini bahasa Arabnya itu Bang, kotilu. Nah, kotilu itu sebenarnya apa coba Bang? Iya. So. Bantai, betul nggak? Iya, bantai. Aslinya itu bantai. Kotilu itu bunuh, hilangkannya. Ya. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pada hari kemudian. Dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan Allah dan Rasulnya. Dan tidak beragama dengan agama yang benar. Yaitu orang-orang yang diberikan Alkitab kepada mereka sampai, nih, sampai apa mereka diperangi harus dibantai? Sampai mereka membayar jizyah dengan keadaan patuh, sedang mereka dalam keadaan tunduk. Iya. Nah, coba Bang. Kalau ada orang yang memerangi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Muhammad, itu sesuai dengan ajaran agama Islam nggak? Enggak. Nah, terus ayat ini buat hiasan. Maka benarlah kata Saifuddin Ibrahim, ayat ini bagusnya dihapus. Gimana? Pertama dari mutasyabihat ya. Jadi ada kata-kata kiasan. Jadi tidak bisa dimakan dengan letter luck kayak gitu Bang. Yang dimaksud perang. Kan ini Quran untuk zaman Nabi Muhammad ya, zaman waktu itu. Kalau kita dirunut ke sekarang, siapa sih Muhammad itu? Siapa sih orang kafir itu? Fir'aun itu. Nah itu Fir'aun itu merujuk ke ego kita sebenarnya Bang. Muhammad itu adalah ruh kesadaran kita. Dan ini Anda nampaknya udah tafsir bebas. kita kaji diri.
Kan kita itu Quran gak bakalan jadi bermanfaat kalau hanya ke situ aja arahnya, memerangi orang lain. Kenapa nggak ngaji diri? Iya kan? Akhirnya Bang, perdebatan. Bang, gini, kalau kita belajar tentang sejarah Muhammad, apa yang Muhammad kerjakan, Bang? Banyak. Jihad, bener nggak? Waktu Sebentar, Bang, sebentar. itu peradaban itu Sebentar, emang kita jangan bicara hal-hal yang kita kait-kaitan atau kita cocok-cocokkan dengan gini. Secara faktual atau secara fisikal, secara nyatanya, Muhammad tuh kerjanya berjihad, bener nggak? Dia perangi sana, ambil harta rampasan, perangi kaum ini, perangi kaum itu, perangi bani ini, perangi bani itu, betul nggak? Bener nggak? Iya. Iya. Contohnya, ketika dia melihat orang-orang Yahudi di Khaybar, dia perangi orang-orang Yahudi di Khaybar, itu betul nggak? Dia ambil harta rampasan dari situ, betul nggak? Ya kan nggak tahu, saya nggak pernah hidup di zaman itu kan hanya sejak Nah ini, makanya saya bilang Bang, jangan tanggung-tanggung Bang, tinggalin sekalian Muhammad Bang. Gimana? Al-Quran itu jadi karya sastra, kayak di pewayangan juga, kayak film Mahabharata, itu kan kitab-kitab lawas ya. Kalau kita hanya membaca itu nggak ada maknanya. Kalau kita ambil itu maknanya di kehidupan sekarang, kita ambil karakter-karakternya, sifat-sifatnya, itulah yang akan membawa kita pada kedamaian. Karakternya Muhammad bukankah dia mengangkat pedang? Iya. Dan dia memerangi orang-orang yang tidak percaya kepada Allah. Bukan perang Badar itu kan bukan keluar. Perang yang sesungguhnya adalah memerangi sifat-sifat keakuan kita. Nah ini makanya saya bilang Anda seolah-olah menafikan apa yang ada. Anda ingin buat semuanya menjadi hal-hal yang sifatnya rohani. Iya, jadi ini. Nah, yang jadi ininya kan sekarang udah jadi identitas, udah jadi kurikulum, udah jadi pelajaran. Ini yang jadi dogma-dogma sekarang. Ya, tapi saya paham kok dengan apa yang Anda utarakan. Anak-anak Gini, Bang. Anak-anak sekarang. Ya, Benar. jadi begini. Saya memerangi oknum-oknum itu. Saya sendiri Islam, tapi saya tidak ini ya. Nah, banyak di Islam juga kayak gitu. Saya juga nggak menyalahkan. Ya, tapi begini, Bang. Tapi ini saya tidak menyalahkan Islamnya, tapi saya lebih ke orangnya sih. Lebih ke orangnya. Kalau ajarannya sih oke. Terus Kristen oke. Hindu oke. Buddha oke. Semua saya udah pelajari. Ternyata konsepnya sama, konsep ketuhanannya. Bedanya sama, itu Bang. Bedanya itu siapa yang dipertuhan itu Bang. Sama. Kita kebanyakan dari selama ini menyembah nama-nama aja. Kita terjebak di konsep, terjebak di identitas. Kita hanya baru menyelami agama itu sampai identitas, gak sampai ke pusat inti. Iya, justru kalau di Kristen itu bukan hal-hal yang seperti itu, Bang. Di Kristen itu bagaimana seseorang itu harus hidup mengikuti apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan. Hidup sesuai dengan apa yang diinginkan oleh roh Tuhan yang ada pada diri dia. Nah, gitu, makanya Bang, ketika roh Tuhan itu tinggal di hati seseorang, maka orang itu tidak akan melakukan apa yang iblis mau. Dia curi, dia tidak mengambil hak orang lain, ya kan? Betul nggak? Kan sama. Iya. Tapi masalahnya Bang, masalahnya begini, ketika Anda jadi Muslim, ini saya kasih contoh Bang ya, boleh nggak Anda memberi makananmu kepada orang lain yang bukan Muslim? Boleh. Menurut ajaran agama Islam nggak boleh. Gimana? Kata siapa? Kata Muhammad. Makanya saya bilang Bang, masalahnya begini, Anda sudah membuat Muhammad versi baru. Muhammad yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Muhammad kan dengan rahmatan alamin. Dia universal bawa ajarannya untuk seluruh agama. Bahkan Bang, kalau saya bicara tentang Muhammad, maka saya tidak boleh mengarang sosok Muhammad sesuai dengan keinginan saya. Muhammad mengajarkan begini, itu maksudnya begini. Itu. Mau pakai kitab gak? Saya ada hadisnya. Saya juga ada hadisnya.
Ini Bukhari dan Muslim ya. Sebelum mengajarkan konsep-konsep yang 5 waktu, dia menyendiri dulu, itu ada gitu. Oke, ini tunjukkan ya. Nanti abang juga tunjukkan. Iya. Ini kalau seseorang ngikutin Muhammad, bang. Ini kalau seseorang ngikutin Muhammad ya. Perhatikan ya. Nih, dari Abu Sa'id Al-Khudri, radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, jangan engkau berteman kecuali dengan orang beriman. Dan jangan memakan makananmu selain orang yang bertakwa. Iya. Nah, kan sekarang gini. Sekarang sebentar, Bang. Anda sebentar. Anda punya makanan di rumah. Oke? Tetanggamu, taruhlah tetanggamu seorang Karesteng atau seorang Wahyudi. Oke? Nah, mereka misalnya tidak mampu nih, nggak ada beras. Ya. Nggak ada makanan. Kita bahasnya tidak masalah Yahudi, Nasrani atau apa. Coba tanya lagi, nggak ada Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha, Konghucu, nggak ada di situ. Coba. Apakah orang yang beriman di sini siapa maksudnya? Nah, orang yang beriman itu yang meyakini keberadaan Tuhan. Nasrani kalau yang beriman ya beriman. Ya orang Yahudi ya kalau beriman ya beriman. Dia siapa Tuhan di sini? Golongan. Tidak ada di sini bang beriman, maksudnya di sini beriman mengimani adanya Tuhan. Aduh berat, makanya kalau abang ini ya artinya gini bang, walaupun anda ini sudah sampai kepada tahap demikian, tapi anda ini masih mengingkari kenyataan tentang sosok Muhammad yang sesungguhnya. Tapi nggak apa-apa lah, itu nanti proses berjalannya waktu. Saya punya banyak teman-teman seperti anda ini ya, memang keras mereka masih terus bersikeras lah hatinya, tapi lama kelamaan mereka akhirnya sadar. Loh, saya ada loh bang teman gitu, udah lama, bahkan udah kalau nggak salah 7 tahun ya, dulu debat sama saya persis kayak gini. Setelah 7 tahun berikutnya dia ngomong sama saya, Dis, bener yang dulu kamu bilang sama saya. Iya. Semenjak saya jadi orang Islam, sebenarnya saya itu ngikutin apa kata Muhammad. Saya itu membuat Muhammad jadi raja di hati saya. Makanya saya begini, saya ngambil air wudhu, saya gini, ngirup air. Itu semua karena Muhammad. Dia akui. Dia ada papan doktrin, bukan? Loh. Saya sholat aja baru sekarang, Bang. Sekarang begini, masalahnya begini loh, Bang. Saya mempelajari jika Anda betul-betul ngerti makrifat tadi Anda sudah bilang kan? Iya. Sebenarnya yang menjadi raja di hatimu, yang menguasai hati, merintah di hatimu, siapa kalau bukan sosok Muhammad? Enggak. Terus siapa? Iya. Muhammad ada di saya, Allahnya ada di saya, tiga-tiganya ada di saya. Iya, artinya ketiga sosok itu memerintah dalam hatimu kan? Iya. Nah, ketika Muhammad memerintah dalam hatimu, yang Anda lakukan apa? Pagi-pagi ambil air, sedot-sedot air, betul nggak? No. Belum lagi nanti yang pergi ke Arab, betul nggak? Di sana main lempar-lemparan batu, bener nggak? Nah iya, kalau baru tahapan itu segitu. Saya nggak akan menyalahkan. Belum memahami aja, Bang. Tapi itulah, besok-besok pasti Anda paham apa yang saya katakan. Mungkin bukan hari ini, ya. Itu berproses, Bang. Karena membalik sesuatu yang sudah mengakar mendarah daging itu tidak semudah membalikkan telapak tangan, begitu. Tapi satu hal, coba Anda utarakanlah sama saudara-saudara Muslim Anda itu, bagaimana Anda memperjelas bahwa Muhammad itu adalah Tuhannya umat Islam. Coba bagaimana Anda ini? Coba silakan Anda utarakan. Muhammad dia sendiri mengaku gitu. Agamim, Arabi bila ain. Berarti dia adalah Tuhannya umat Islam ya? Tuhan nah kan masih ada saklarnya juga. Saya bilang mereka ini ada saklarnya. Tadi Tuhan, sekarang bukan. Aturan kita sendiri sebenarnya. Bahkan Tuhan itu juga dikasih nama oleh kita loh.
Allah juga eksisnya oleh Muhammad, ya kan? Allah Bapa eksisnya oleh Yesus, ya kan? Sebenarnya kita dan Tuhan itu adalah manunggal, ada satu kesatuan. Ya, Tuhan yang mana yang saya maksudkan gitu loh. Tuhan yang diciptakan oleh Muhammad atau Tuhan yang dimaksud di dalam Bible. Nah, bagi saya sama aja, Bang. Kalau udah Beda lah. Cuma beda nama aja, Bang. Beda. Barangnya satu. Ketika Tuhan di dalam Al-Quran memerintahkan Muhammad untuk mengambil bekas istri anak angkatnya. Beda nggak dengan Tuhan di dalam Bible? Jangan mengingini istri sesamamu. Ini kan bertolak belakang gimana? Nah, oke lah. Begitu Bang Radian. Kita sambung lagi ya kepada muslim yang lain ya. Oke, ya. Oke. Makasih Bang Radian. Oke, sebentar saya mau konfirmasi nih. Jadi Anda mengakui bahwa Muhammad itu Tuhanmu ya? Enggak, dia Rasul. Nah. Bentar, oke lah Bang. Makanya saya bilang on off ini dasarnya. Sebentar Tuhan, sebentar Bu. Karena makanya saya bilang berat. Makanya saya bilang dia itu ada saklarnya gitu loh. Aduh. On off ada saklarnya teman-teman. Oke, kita kasih naik ada Egi. Ya, Egi. Selamat siang. Halo. Siang, Bang. Ya, Bang Egi, apakah Anda ini seorang muslim? Alhamdulillah, aku seorang muslim. Muslim. Ya, gimana, Bang? Iya. Kenapa? Bagaimana? Sudah lama nonton Edis TV? Baru aja, cuma nongol lewat-lewat di beranda. Oh, sebelumnya sudah pernah Belum. nonton Edis TV? Belum. Baru pertama kali? Baru pertama kali. Pertama kali. Itu lihat ya teman-teman ya, artinya masih banyak teman-teman muslim yang baru melihat channel ini teman-teman. Iya. Oke. Bang Egi, Anda ini mempelajari agama Islam itu sungguh-sungguh mendalami atau hanya sekedar ikut-ikutan saja? Kalau soal agama itu ya tergantung diri sendiri sih, karena kan namanya kita manusia itu terkadang otak kita bagus, terkadang juga otak kita. Gini, Egi, coba gini. Pertanyaan saya adalah pertanyaan saya tadi. Kenapa? Pertanyaan saya adalah apa pertanyaan saya tadi? Yang Islam. Nah kan berat kan, makanya siapin panadol. Yang saya tanya, apakah Anda ini seorang Islam yang hanya ikut-ikutan atau Anda sungguh-sungguh memperdalam Islam? Ya memperdalam lah. Memperdalam. Ya. Oke, berarti Anda sudah pernah membaca Al-Quran sampai selesai? Alhamdulillah. Sudah Anda baca terjemahannya? Kalau soal terjemahnya enggak, Bang. Terus gimana Anda bisa tahu artinya? Ya kalau masalah itu saya nggak tahu artinya, tapi kan kita berarti persis kayak begini. A I A U I A U E. Loh, ya kan? Saya membaca indah tapi saya tidak tahu apa yang saya ucapkan. Loh, gimana? Ketika kita membaca sesuatu tapi kita tidak tahu, itu sama saja kita seperti, mohon maaf, seperti pantat ayam. Nah, kita mau cuap-cuap tapi kita nggak tahu apa. A I A U I A U E. Betul nggak? Nggak juga sih. Loh, terus gimana ketika Anda membaca sesuatu tapi Anda tidak tahu apa yang Anda baca? Ya seperti yang imanin aja. Imani saja. Berarti Anda tidak tahu Al-Quran mengatakan bahwa Muhammad itu takut kepada manusia. Anda tidak tahu? Enggak. Berarti Anda juga tidak tahu
ketika Al-Quran mengatakan Muhammad boleh menggauli perempuan-perempuan yang sudah diceraikan? Waduh, banyak nggak tahu. Makanya kan saya bilang teman-teman, menjadi dia muslim karena dia tidak tahu ajaran agama Islam. Seandainya dia tahu ajaran agama Islam, dia pasti akan meninggalkannya. Terbalik, Abang. Oke, sekarang Anda tahu Muhammad boleh menggauli perempuan-perempuan yang sudah diceraikan? Iya, boleh lah kalau dia nikah sama dia. Apa bedanya manusia biasa? Dia sama Bang, dia, terus ada Al-Quran di situ? Ada. Nah, coba buka surat Al-Ahzab ayat 51. Memang berat nih. Coba dibaca Bang, Al-Ahzab 51. 51 ya. Bentar, Bang. 51. Ayat. Lebih bagus sebenarnya bacanya di toa Bang. Ya. Di toa sambil sholat Jumat. Saya mau bikin film pendek Bang. Ada orang baca terjemahan Al-Quran, terus didatangi orang. Apa yang Anda bacakan? Anda menista. Itu keren itu Bang. Coba ayo baca. Tapi aku boleh tanya nggak Bang? Boleh, tapi habis ini ya coba diselesaikan dulu. Bentar ya. Ayat berapa tadi? Surat Al-Ahzab ayat yang ke-51. Ahzab ayat 51 ya. Silakan dibaca. Engkau boleh. Engkau di Bahasa situ Indonesia siapa? aja ya. Engkau di situ siapa? Engkau apa nih menangguhkan? Iya, engkau di situ siapa, Bang? Engkau itu berarti Anda. Iya, siapa? Merujuk kepada siapa itu? Ya pada manusia. Makanya saya bilang teman-teman ya, alasan seseorang masih Islam karena dia tidak mengerti apa itu Islam. Engkau di situ amat Bang. Lanjut. Engkau boleh menangguhkan atau dalam kurung menggauli siapa yang engkau kehendaki di antara mereka, para istrimu. Para istrimu berarti sudah sah nikah itu. Lanjut. Lanjut. Dan boleh pula menggauli siapa di antara mereka yang engkau kehendaki. Dan siapa yang engkau ingini untuk menggaulinya kembali istri-istrimu yang telah engkau sisihkan, maka tidak ada dosa bagimu. Ya berarti dalam sini berarti sudah istri sah. Sudah istri sah. Saya buka ya. Saya buka di sini ya Al-Quran saya Bang ya. Al-Ahzab ayat yang ke 51. Oke, memang mereka ini memang sulit Pak. Surat Al-Ahzab ayat 51. Iya, direvisi terus mereka tiap tahun direvisi. Tahun berubah bakal ada Alkitab aku dapat Alkitab LGBT, Cok. Waduh, berat saudara-saudara. Oke, lihat ya. Coba Bang baca ini. Ini Al-Quran bukan Bang? Ya. Oke, coba dibaca ini. Coba baca. Kamu boleh meneguhkan atau menggauli siapa yang menangguhkan. Menggauli siapa yang kamu kehendaki di antara mereka dalam kurung istri-istrimu. Berarti istri itu sudah sah. Dan boleh pula menggauli siapa yang kamu kehendaki. Oke, berarti Muhammad boleh nggak menggauli siapa yang dikehendaki?
Ya kehendaki berarti ya harus emang sah, nggak boleh, maksudnya nggak sembarangan menggauli juga sih. Kamu boleh menggauli siapa yang kamu kehendaki, betul nggak? Ya. Terus dan siapa yang kamu ingin untuk menggaulinya kembali, dan perempuan yang telah dari perempuan yang telah kamu cerai, maka tidak ada dosa bagimu. Oke. Jadi kalau Muhammad menggauli perempuan-perempuan yang sudah diceraikan sama dia, ada dosa nggak bagi dia? Menggauli perempuan yang sudah diceraikan Muhammad gitu. Berat memang ya, tidak ngerti Qur'annya sendiri. Makanya Bang, besok baca keras-keras ini ditoa di masjid. Saya pastikan Anda didatangin orang. Nah, ketika Anda didatangin orang, tunjukin saya lagi baca Al-Quran gitu. Kamu boleh menggauli siapa yang kamu kehendaki, dan siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali. Ketawa-tawa dia senyum-senyum kan? Betul. Lu gimana deh? Coba di sini Muhammad menggauli perempuan-perempuan yang sudah diceraikan sama dia. Dan siapa yang kamu ingin untuk menggaulinya kembali dari perempuan yang telah kamu cerai, maka tidak ada dosa bagimu. Kalau di dalam situ boleh tulisannya. Iya. Jadi Muhammad kalau dia sudah menceraikan perempuan, boleh nggak digauli kembali yang sudah diceraikan itu? Di situ kata boleh. Boleh. Dosa nggak Muhammad kalau melakukan seperti itu? Ya nggak tahu juga sih. Ini loh, tidak ada dosa. Tidak ada dosa bagi Muhammad. Berarti kalau nggak ada dosa berarti ya nggak dosa gitu aja. Nah iya. Sedangkan kalau bukan Muhammad, misalnya kamu sudah ceraikan istrimu, oke? Terus kamu gauli istrimu yang sudah kamu ceraikan itu, dosa nggak? Iya, kalau kita umat biasa ya dosa lah. Dosa. Kalau kalian yang melakukan dosa, kalau Muhammad kagak dosa. Karena Muhammad spesial di hadapan Allah. Betul? Iya, begitupun dengan Nabi Isa spesial di depan Allah. Iya, tapi spesialnya Nabi Isa, tidak pernah spesialnya Nabi Isa itu soal bebas menggauli perempuan-perempuan yang sudah dicerai. Betul? Itu menurut kalian Yesus ya? Atau beda bang? Bagaimana? Nabi Isa itu menurut kalian Yesus atau beda bang? Ya, jadi begini. Isa itu adalah Yesus versi KW. Kalian ingin membuat Yesus baru versi kalian. Tapi banyak nggak benernya. Yang bener cuman satu, bahwa dia seorang yang suci. Kayak gini. Berarti maksudnya kayak gini, berarti yang bunuh Bunda Mama Isa itu siapa? Oke, baik. Ini pertanyaan bagus. Yang membunuh mamanya Isa nggak ada di dalam Bible maupun di dalam Quran disebutkan bahwa ada yang membunuh dia. Jadi pertanyaanmu salah. Ya. Terus pertanyaan kayak mana? Ya, kalau kamu katakan siapa yang membunuh Maryam atau Maria, di dalam Bible nggak disebutkan bahwa dia itu dibunuh. Terus disebutnya apa? Dimatikan? Ya, nggak diceritakan tentang kematiannya juga, sebenarnya nggak diceritakan. Ceritakannya, oh. Emangnya dalam Quran diceritakan kematiannya Maryam? Kalau selama saya ini belum dengar juga sih. Iya, terus kenapa Anda mempertanyakan sesuatu yang tidak ada? Lah, nggak mungkin orang yang hadir di bumi ini pasti nggak mungkin hidup selama-lamanya. Ya, pasti saya setuju dengan Anda, tetapi apakah dia dibunuh? Kan tidak juga, bisa saja dia mati secara wajar. Kan gitu. Tapi boleh nggak saya nanya balik? Ya. Oke. Menurut agama Islam Muhammad dibunuh nggak? Menurut agama Islam, maksudnya
Literatur, menurut literatur agama Islam, Muhammad dibunuh nggak? Sepengetahuan saya Muhammad itu tubuhnya aja yang mati tapi rohnya naik ke atas. Nggak nyambung kan? Iya, dia matinya dibunuh nggak? Nggak dibunuh karena dia sakit, nggak dibunuh. Iya, dia diracun oleh wanita Yahudi. Diracun. Iya, oke gini saja. Muhammad itu kekasihnya Allah, betul atau tidak? Ya, betul. Oke. Oh, Ya. nyawa Muhammad sudah dicabut sama Allah, betul atau tidak? Iya, betul, dari badannya. Oke, berarti Allah mencabut kekasih nyawanya sendiri, betul nggak? Nggak gitu juga sih, karena kan dia diangkat ke atas. Nah, Bang, saya ulangi lagi pelan-pelan ya. Apakah Muhammad itu kekasihnya Allah? Iya. Apakah nyawanya Muhammad sudah dicabut oleh Allah? Nyawa dari tubuhnya yang dicabut. Nah, berarti Allah mencabut nyawa kekasihnya sendiri, betul nggak? Iya. Nah, sama kayak gini Bang. Nih, sama kayak berita di Bogor. Nah, ini. Kelihatan Bang? Kelihatan? Ya. Kelihatan? Ya. Fakta pria bunuh kekasihnya sendiri. Betul. Apa hubungannya dengan Nah, berat. Jadi pertanyaan-pertanyaan macam begini nih nggak usah. Gini loh. Pertanyaan-pertanyaan kalian tuh nggak pernah berkualitas loh. Yesus Tuhan, ya. Maryam ibunya, iya. Nyawanya Maryam dicabut oleh Tuhan. Berarti Yesus mencabut nyawa ibunya sendiri. Bang, pertanyaan macam apa sih kayak gitu? Nanti kamu saya balikin, kamunya mewek. lain mewek? Loh, Kita punya sekarang keyakinan saya masing-masing. tanya, sekarang saya tanya, apakah Allah itu, apakah Muhammad itu kekasihnya Allah? Ya. Pasti Oke, jelas. apakah Allah mencabut nyawa kekasihnya sendiri? Jangan samakan manusia, itu manusia biasa. Ya sudah, Jangan melihat- enggak saya samakan. Sekarang gini, berarti Allah membunuh kekasihnya sendiri, betul nggak? Ya. Nah, Tadi makanya bunuh, saya bilang ini terinspirasi dari Allah ini. Bunuh kekasihnya. Aduh, gimana? Hah? Ada nggak tulisan di situ terinspirasi dari Allah itu? Sekarang saya tanya, apakah dia membunuh kekasihnya? Iya, tapi ada nggak tulisan terinspirasi dari Allah itu? Loh, artinya dia melakukan hal yang sama seperti Allah lakukan, betul Ya, nggak? tapi terinspirasi dari Allah nggak? Oke, taruhlah dia tidak terinspirasi, tapi dia melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan Allah terhadap Muhammad, bener nggak? Ya Muhammad nggak? Ini bagaimana sih? Yang bilang dia Muhammad siapa? Nah, derajatnya sama dengan Muhammad nggak? Tuhan, dia sama dengan Tuhan kan? Oke, Ya, manusia tapi biasa sama-sama dengan membunuh Tuhan itu kekasihnya, bener beda. nggak? Ya, Sama-sama membunuh kekasihnya, bener nggak? ya. Sebenarnya nggak membunuh sih, cuma nggak membunuh. aja yang dilepas. Memanglah kalian ini, Bang. Semua ledekan-ledekan kalian terhadap agama Kristen itu udah saya pulangin, Bang. Sekarang, Sejak sekarang kapan agama Kristen? Anda akui Jangan nggak bahwa samakan Muhammad sama itu, Ustaz. Anda akui nggak Yang bahwa Muhammad saya itu pernah Rob? di live, karena aku nggak pernah ngeledek, karena jujur ya, aku suku Toraja, keluarga aku kebanyakan Kristen. Aku cuma mau naik di sini mau lihat pencerahan, bukan saling ngeledek-ngeledek. Kayak gitu. Enggak, makanya saya bilang, Anda pertanyaanmu kan sama seperti dari mereka. Siapa yang mencabut nyawa Maryam? Tuhan. Apakah Yesus Tuhan? Ya, Yesus Tuhan. Berarti Tuhan nyabut ibunya sendiri, nyabut nyawanya sendiri gitu kan? Betul nggak? Kamu lihat kan kayak gitu kan? Ya tinggal jawab aja siapa Pertanyaanmu dia. kan itu, arahnya ke situ, saya tahu. Betul. Enggak juga sih, karena sejauh ini karena pelajaranku itu tentang, maksudnya saya juga pelajari Isa tapi nggak terlalu anu kan, makanya saya tanya siapa yang mencabut nyawa Ibu Yesus kayak gitu. Cuma nanya aja. Kalau di dalam Bible itu, Bang, nggak ada nyawa Tadi tuh bilang dicabut-cabut, Bang. Setahu Ya, nggak saya. Yang dicabut-cabut itu singkong. Tahu singkong kan? Nah, kata kamu nggak ada di dalam Bible, oke, nggak ada dalam Al-Quran, nggak ada, berarti nggak Oke, jelas. di Quran ada nggak? Di Quran ada nggak yang cabut-cabut nyawa? Nggak tahu.
Nggak tahu, nggak tahu tanya saya. Oke lah Bang, kita rehat dulu ya. Sudah jam 2 lewat ya. Oke lah, kita rehat dulu. Oke, saya turunkan dulu ya Bang ya. Sampai ketemu lagi Bang. Besok nonton-nonton dulu lah. Jangan langsung main naik aja Bang ini. Naik aja nggak tahu. Ya, sekali lagi teman-teman ya, kita sudahi dulu acara kita. Sekali lagi teman-teman, bagi teman-teman yang ingin mensupport Itulah tadi videonya saudara, keselamatan yang benar. Karena itu harus lebih teliti. Kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat, malaikat tetap berlaku dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasannya yang setimpal. Di manakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarkannya kepada kita, yang tanda-anda dan karunia Roh Kudus yang dibagikannya menurut kehendaknya. Puji nama Tuhan, demikianlah kesaksian yang sudah kita dengarkan bersama, dan juga firman Tuhan yang kita dengarkan bersama. Kiranya kesaksian dan juga firman yang kita dengarkan bersama ini dapat memberkati saudara dan saya dimanapun kita berada dan memberkati akan setiap pergumulan hidup kita, baik pergumulan dalam rumah tangga, pergumulan dalam keluarga, pergumulan pekerjaan dan juga pendidikan, serta juga anak-anak. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati dan terima kasih buat semuanya yang sudah setia dukung dan juga support channel ini. Tuhan Yesus terus memberkati kalian semua. Jangan lupa dukung dan juga support channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe serta dibagikan ke grup-grup rohani. Biar nama Tuhan semakin harum di mana-mana dan jiwa-jiwa diselamatkan oleh Tuhan Yesus ya. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom saudara gereja YouTube, saudara yang mau mendukung pelayanan misi kami untuk penginjilan generasi muda. Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia bisa melalui Bank BRI 042 1010 048 70560 atas nama singkatan Generasi Muda FKPPI. Dan bisa melalui QRIS ini, silakan scan barcode QRIS ini melalui mobile banking saudara. Tujuan dari pelayanan misi ini adalah untuk menjangkau banyak jiwa di pelosok-pelosok desa yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan dan untuk kegiatan hamba Tuhan yang menjalani penginjilan ke desa-desa untuk bisa terus mengabarkan kabar baik di seluruh tanah Indonesia. Selain melalui media sosial YouTube, kita tetap terus bisa menyuarakan kabar baik secara offline. Boleh melalui rekening ini dan bisa melalui QRIS Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode QRIS ini di mobile banking saudara sahabat gereja YouTube. Dan untuk mendukung di rumah pelayanan yayasan kami, bisa mendukung melalui rekening yayasan atas nama Yayasan Cipta Pelita Kasih di Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Dan bisa melalui QRIS ini, silakan scan barcode QRIS ini melalui mobile banking saudara. Dukung pelayanan kami di semua sektor. Dengan ini sebagaimana untuk membiayai tempat tinggal yayasan, listrik, air, dan juga peralatan pengajaran pendalaman Alkitab dan Murtadin. Seberapapun itu sangat berguna bagi pelayanan gereja YouTube, biarlah terus kita hidup dan berdampak menyuarakan dan memuliakan nama Tuhan Yesus, dan pastinya malaikat sorga bersorak-sorai karena banyak yang mengaku bahwa Yesus adalah Juru Selamat. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati saudara, gereja YouTube semua.